Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody from my side. My name is Andika Permari. Just call me Mr. Dika as my students always call me. Biasanya siswa saya memanggil saya Mr. Dika ya. I am 27 years old and yeah, of course I am an English teacher. Okay, today we are going to be learning about simple present tense. Is anyone here already know about simple present tense? Apakah salah satu mungkin kalian pernah belajar simple present tense ya, tapi mungkin masih belum terlalu paham. Oke, sekarang let's get right into the simple present tense. Oke, simple present. Simple present tense. Kelihatan nggak? Oke, simple present tense. Apa itu simple present tense? Sepertinya ada yang saya dengar tadi ada yang bertanya, apa sih simple present tense? Ya, mungkin yang baru belajar belum tahu ini apa itu simple present tense. Simple present tense adalah salah satu jenis tenses, yaitu present tense. Oke, salah satu jenis present tense yaitu simple present tense, yang dimana sebenarnya present tense dibagi menjadi 4 dalam bahasa Inggris, yaitu simple present tense, kemudian present continuous tense, present perfect tense, dan present perfect continuous tense. But today we just going to be learning only about simple present tense. Sekarang kita hanya akan belajar tentang simple present tense. Oke, di sini apa fungsi dari simple present tense? Kapan kita menggunakannya? Ada yang tahu? Oke, simple present tense digunakan untuk menceritakan tentang kegiatan kita sehari-hari atau rutinitas kita sehari-hari. Contoh misalnya sebagai siswa biasanya pagi-pagi kita ngapain ya? Pergi ke sekolah setiap pagi ya. Terus apa lagi di sekolah biasanya aktivitasnya apa saja? Belajar, oke. Terus apa lagi nih? Pada siang hari biasanya aktivitasnya apa? Misalnya main game. A lot of students like to play game. Banyak siswa yang suka main game ya. Tapi kita belajar dari sana juga. Oke? Simple present tense kita menggunakan untuk menceritakan tentang kegiatan sehari-hari atau daily routines, atau paling sering disebut daily activities. Oke. Untuk daily activities. Oke, daily activities atau kegiatan sehari-hari. Oke. Simple present tense merupakan salah satu jenis dari present tense, yaitu yang digunakan untuk menceritakan tentang daily activities. Oke. Menceritakan daily activities atau kegiatan sehari-hari. Cara membuat kalimatnya bagaimana nih Mr. Dika? Cara membuat kalimatnya dari simple present tense. Oke, dalam belajar tenses, ini kita belajar tentang tenses ya. Dalam belajar tenses, salah satunya ada simple present tense. Kita harus tahu rumusnya terlebih dahulu guys. Rumus dari simple present tense. But wait a moment, it's not that hard as what you think. Gak sesulit yang kalian pikirkan. Rumus dalam simple present tense sangat simple, gak seperti rumus-rumus yang ada di pelajaran eksak ya. Mungkin kita perlu waktu untuk menelaah atau memahami bagaimana cara penggunaan rumusnya. Tapi di sini kita hanya perlu tahu beberapa hal saja. Apa ini beberapa hal? Oke, just let's check it out. Rumusnya adalah subject, kita singkat menjadi S, plus kata kerja atau verb. Oke. Terus untuk tambahannya bisa kita pakai objek atau adverb atau semacam itu. Tapi kita
ambil yang paling simple saja dulu. Subject, verb, terus object. Nah, sebelum kita bisa menggunakan rumus ini, kita harus terlebih dahulu sih ya. Terlebih dahulu kita harus tahu dulu apa itu subject, apa itu kata kerja, apa itu verb. Subject adalah kata ganti, oke? Kata ganti, entah itu orang, benda, hewan, atau hal-hal yang lain, itu kata ganti. Kita sebut personal pronoun dalam bahasa Inggris. Subject, oke? Di sini kita harus tahu dulu, subject itu adalah I, you, they, we. Saya, I adalah saya, you, ya benar, kamu, they, ya mereka, benar sekali, mereka. Kemudian we, ada yang bilang kami di sana, ada yang bilang kita. Ya, dua-duanya benar. Kami atau kita, oke? Terus, nah, sorry, untuk you bukan cuma artinya kamu ya, tapi kita juga bisa artikan lebih dari satu, kalian. Jadi nggak usah cari apa bahasa Inggrisnya kalian ya. Kalian bahasa Inggrisnya you, kalian, oke? Untuk lebih dari satu, kalau yang ini untuk satu orang saja. Tapi sama dalam bahasa Inggrisnya you. Kalian apa bahasa Inggrisnya? You. Kamu? You. Oke. Understand? Alright. Terus setelah itu he, dia, untuk orang untuk laki-laki. She, dia juga artinya, tapi untuk perempuan. Oke, terus it adalah kata ganti benda. Oke, kita sudah tahu subject. Subject adalah I, terus apa lagi? You, they, we, she, he, dan it. Oke, udah tahu namanya subject sekarang ya. Subject I, you, they, we. I, you, they, we. Terus she, he, it. Itu semua adalah subject. Dan kemudian apa itu? Kata kerja atau verb. Verb. Oke, verb atau kata kerja. Oke, apa itu kata kerja? Kata kerja adalah semua hal yang bisa kita lakukan, yang bisa kamu lakuin, yang bisa teman-teman kita lakuin, yang bisa guru-guru kita lakuin, itu semua kata kerja semua, guys. Semua adalah kata kerja. Contohnya, di sini untuk daily activity, kata kerja yang sering digunakan adalah apa? Kalau siswa biasanya ngapain nih? Belajar. Oke, belajar adalah kata kerja. Belajar adalah kata kerja. Bahasa Inggrisnya study. Belajar. Apa lagi? Biasanya siswa ngapain lagi? Bermain. Oke, bermain ya. Anak-anak atau ya siswa-siswa sedang sekali ya disebut bermain, yang disebut bermain. Sorry, my bad words. Okay, we can say they like to play. Okay, play around, enjoy their time. Bisa menikmati waktu mereka. Okay, study, play. Terus apa lagi biasanya? Setiap malam yang suka nonton sinetron. I think that's not a good example for talking about the daily activity for watching the serial movie. I think I prefer to change it with what is that? Okay, can you tell me? Bisa nggak kasih saya contoh yang lain? Play. Okay, eat. Oke, kita ambil eat. Eat itu artinya apa? Eat. Oke, ini play berartinya bermain. Eat, makan.
Siapa nih yang suka makan? Mr. Dika paling senang makan, makanya agak tempem ini. Okay, alright. Let's go to our topic. Subject plus verb plus object. Sekarang kita sudah tahu nih, subjek apa saja? Are you there with she, he, it? Sudah Mr. buatkan. Terus verb atau kata kerja apa aja? Sesuatu yang bisa kalian lakukan. Apapun itu, oke? Yang bisa kalian lakukan semua adalah kata kerja. Oke, saya kasih contoh 3 di sini. Study, play, dan eat. Dan sekarang kita akan mencoba membuat kalimat simple present tense dengan mengikuti rumus di atas. Oke? Simple present tense. Rumusnya adalah subject. Kita buat dulu ya, subject kita buat ulang. Subject plus verb plus object. Ini rumusnya. Oke, subject, verb, object. Sekarang di rumus minta apa di sini? Di rumus diperintahkan kita cari subjek dulu. Mana ini subjek? Kita lihat di sini. Ini subjek. I, you, they, we, she, he, it. Oke? Saya pakai I saja. I. Oke. I. Subjek. Oke, saya turunkan I. Terus kata kerjanya adalah apa ini? Oke, mau pakai apa kata kerja? Kita pakai kata kerja yang bagus saja ya, untuk memotivasi study saja. Study, study. Saya belajar. Objeknya adalah apa yang dipelajari di sini. Apa yang dipelajari? Apa biar I study? Contohnya English. I study English. Saya belajar bahasa Inggris. Subjeknya adalah I, kata kerjanya adalah study, objeknya adalah English. Terus kalau kita gunakan contoh yang lain, misalnya kita mau pakai subjeknya apa? Kita mau pakai I, you, they, we, he, she, it. We. Kita pakai we. Subjek saya kasih contoh satu lagi ya. We. Kita menggunakan subjeknya adalah we. Sudah ketemu subjeknya, kita turunkan, kita ambil we. Terus kemudian kata kerjanya mau pakai yang mana? Kata kerja, kita pakai play. Play. Apa yang kita mainkan? Play artinya bermain. Kita mau bermain apa ini? Bermain. We play football every afternoon. Every afternoon. We play football every afternoon. Kami bermain sepak bola setiap sore. Kembali saya tanyakan ulang, apa itu simple present tense? Simple present tense adalah salah satu dari jenis present tense yang digunakan untuk menjelaskan tentang daily activities. Cara membuat kalimatnya tinggal ikuti rumus subject, kata kerja pertama atau verb, terus object. Jika besok kalian disuruh untuk membuat untuk membuat kegiatan sehari-hari, gunakan langsung rumus ini. Subject, verb, object. Subject, verb 1. Subjek apa saja? Sudah Mister buat di sini. I, you, they, we, she, he, it. Kata kerjanya verb, kita diminta verb di sini as plus verb. Verb adalah semua hal yang bisa kita kerjakan atau aktivitas yang bisa kita lakukan, semuanya adalah kata kerja. Tinggal dicari di kamus. You will get a lot in the dictionary if you want to try to search it there for the verb. Kalau kalian ingin mencoba mencari lebih banyak kata kerja, kalian akan dapatkan di kamus atau di kamus online juga bisa. So intinya kalian harus tahu subjek sudah saya buatkan di sini. Terus kata kerja sudah saya kasih tahu adalah semua kegiatan yang bisa dilakukan, dan objek, kegiatan apa yang dilakukan, itu adalah objek atau memperlengkap, agar kalimat kita menjadi lengkap. I think that's all for today. Thank you very much for your attention. I hope you can
enjoy the lesson and you understand now about simple present tense. Last thing I want to say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.